Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Masjid At-Taubah dengan bahasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Malam hari ini kita akan membaca kembali dan mengkaji dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk hadis yang ke-12 karena terakhir yang lalu sampai hadis yang ke-11. Ya, hadis yang ke-12 ini agak sedikit panjang tapi nggak masalah ya. Kita baca dulu. Mana yang baca ini? Mana yang siapa baca? Mana yang Wiji? Boleh deh. Ada yang mau baca? Kalau nggak ada ya udah saya baca sendiri. Karena agak panjang itu kan. Nah, beda saya baca. An Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Rasul yang bersabda tentang kisah di sini. Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahum al-mabitu ila dharin fadakhaluhu. Disebutkan dahulu ada umat sebelum kalian, di mana ketika itu ada 3 orang dari umat sebelum kalian, yang mana 3 orang tersebut yang bermalam di suatu awahum al-mabitu ila dharin, di suatu gua. Mungkin ini sering dengar ya karena di sini tentang kisah ini. Mereka pun masuk fan hadarat sakhratun minal jabari fasaddat alaihimul ghar. Kemudian Rasul melanjutkan ketika mereka masuk ke dalam gua. Yang namanya gua biasanya kan apa? Batu di dalamnya. Kirinya, bawahnya, atasnya, batu. Setelah itu ternyata ada batu besar yang geser, kemudian menutup pintu masuk ke gua tersebut. Ada batu besar yang menutup pintu masuk ke gua. Gua yang telah dimasukin 3 orang ini. Faqalu, mereka pun mengatakan 3 orang ini,
punya gelombang besar, mau dipecahin juga nggak ada alatnya, gitu kan? Didorong juga Pak, nggak kuat. Faqalu innahu la yunjiku min hadhihi as-sakhrati illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Dari 3 orang ini, salah satu dari mereka mengatakan kita nggak bakal selamat di gua ini. Gimana mau selamat? Kenapa kita di dalam gua? Kemudian pintu masuk tadi yang kecil tadi yang kita bisa masuk ternyata sudah tertutup oleh batu yang besar. Bisa keluar. Mungkin kalau sekarang kamu tinggal telepon, halo, saya tutup nih, begitu. Kalau dulu telepon pakai apa? Dan dia pun mengatakan kita tidak akan selamat dari gua ini kecuali dengan kita berdoa kepada Allah. Orang gak ada yang tahu, nggak lihat, taunya gunung, taunya batu, di dalamnya ternyata ada orangnya. Dan yang namanya di dalam gua ya gelap, apalagi ya jalan masuk menuju gua itu telah tertutup, tambah gelap, nggak kelihatan sudah. Biasanya ada cahaya matahari bisa masuk, dia tertutup. Maka yang pertama pun mengatakan Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani wa kuntu la aqbiku qablahuma ahlan wala mala fana'a bitolak syajari yauman falam arih alaihima hatta nama fahalattu lahuma qahuma fawajadtuhuma naimi. Disebutkan orang yang pertama bercerita, ya Allah, saya punya 2 orang tua. Saya memiliki kedua orang tua yaitu bapak dan ibu, di mana aku sering kali mendahulukan keduanya dalam urusan kebutuhan. Jadi aku sering mendahulukan orang tua saya dari anak dan istri saya. Suatu saat aku pun bekerja disebutkan yang mencari kayu bakar, dan ketika pulang telat, telat. Sampai di rumah ternyata kedua orang tuanya sudah tidur. Padahal biasanya pulang itu belum tidur. Kemudian dia pun mengambil, memerah air susu, kemudian diberikan kepada orang tuanya baru tidur. Karena pulangnya telat, sampai rumah orang tuanya sudah tidur. Nah, begitu. Fakaritu an uqidhahuma wa an aqbiqaf qablahuma ahlan aw mala. Saya pun nggak pengen membangunkan orang tua yang sudah tertidur, dan saya pun segera mengambil memerah air susu, dan saya ingin memberikan kepada orang tua, dan karena orang tua tidur saya tunggu. Falaqihtu wal qada ala yadayhi an tadiru istiqadahuma hatta bariqal fajr, dan saya pun tunggu kapan bangunnya. Dalam keadaan memegang air susu yang ada di gelas, ini pegang terus. Bahkan disebutkan sampai pagi jawab hatta bariqal fajr, sampai pagi, sampai menjelang subuh. Wasibyatu yatadawna inda qadami, sedangkan keluarga, maknanya anaknya itu minta air susu itu, tapi karena orang ini mendahulukan kedua orang tuanya, barulah anak istrinya. Fastayqadha fashariba qahuma, kemudian setelah pagi bangun, orang tuanya bangun, kemudian orang ini pun memberikan air susunya, kemudian diminum oleh orang tuanya, kemudian barulah diberikan kepada keluarganya. Kemudian dia pun mengatakan Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika,
Ya Allah, seandainya aku melakukan perbuatan tersebut itu ikhlas karena Engkau ya Allah, maka selamatkan aku dari apa? Dari batu besar yang telah menutup jalan masuk ke jalan keluar ya dari gua ini. Fan farajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Kemudian apa? Batu besar tadi yang menutup ya arah masuk ya, jalan masuk ke gua tersebut geser mungkin getar gitu kan, getar. Kemudian geser tapi belum bisa keluar, hanya apa cahaya matahari yang bisa masuk sedikit, itu pun apa sedikit, belum bisa keluar. Kemudian orang yang kedua, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya. Ya Allah, saya memiliki ibnatun ammi. Jadi milik apa? Saya memiliki paman, di mana paman saya ini punya anak perempuan dari sepupu itu. Di mana anak perempuan dari paman saya ini adalah seorang wanita yang saya cintai. Kuntu uhibbuha ka'asyati ma yuhibbu rijalu an-nisaa, sebagaimana umumnya laki-laki cinta kepada perempuan. Fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alamnat biha sanatu minas sinin faja'atni fa'taituha 20 wa 100 dinar. Suatu ketika perempuan ini diajak berzina, enggak mau, menolak. Kemudian setelah beberapa lama, disebutkan berapa tahun datang perempuan ini ke laki-laki tersebut untuk meminta bantuan, meminta tolong dengan apa? Dengan aku minta pertolongan untuk diberi apa? Bantuan dengan uang. Apa kata laki-laki ini? Saya pun mau memberikan harta saya kepada dia 20 wa 100 dinar, ya sekitar 120 dinar. Dinar 120 apa? Dinar. Dengan syarat ala an tuhalliya baini wa baina nafsiha fa fa'ala, dengan syarat mau berzina. Hatta idza qadara 'alaiha wa lam qa'atu baina rijlaiha qalat ittaqillaha wa la tanqudul khatama illa bihaqqi. Ketika sudah mau berzina, ternyata perempuan ini mengatakan ittaqillaha, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau yang melakukan seperti itu kecuali dengan apa? Dengan haknya, bukan dengan menikah. Kemudian langsung masuk ucapan itu. Fansaraftu anha, saya pun enggak jadi berzina, dan saya pun berikan uangnya cuma-cuma untuk dia. Wa ahabbun nasi ilayya, padahal dia adalah orang yang dari dulu saya cintai. Wa taraktu dhahaban ladzi aqaituha, dan harta yang saya berikan pun saya berikan kepada dia. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, seandainya aku melakukan itu ikhlas karena Engkau ya Allah, maka selamatkan aku dari apa? Dari gua ini ya Allah, agar aku bisa keluar dari gua ini. Kemudian bergetar, batu yang besar itu apa? Bergetar, kemudian geser, tapi belum bisa keluar. Mungkin baru tangannya doang, baru tangannya, badannya belum bisa keluar. Nah, orang yang ketika dia mengatakan, ya Allah, saya pernah memiliki beberapa pegawai, di mana setiap waktu atau tiap waktu atau bulan atau pekan disebutkan saya memberikan apa? Harta untuk sebagai gaji untuk dia, sebagai bayaran dari pekerjaannya. Maka suatu saat ketika saya membagi gaji dari pegawai-pegawai saya itu, semuanya sudah diberi kecuali satu orang. Nggak tahu kemana, kabur, hilang, nggak tahu kemana.
Akhirnya gaji yang harusnya untuk saya berikan kepada orang tersebut, saya gunakan untuk modal lagi. Ya, langsung terjemahkan aja. Ya. Saya gunakan untuk modal, untuk beli sapi, untuk beli onta, dan untuk beli kambing. Sampai akhirnya kambingnya, ontanya, dan sapinya itu tambah banyak. Ya, tambah banyak dari uang gaji yang untuk dia bayarkan ke pegawainya. Sampai akhirnya beberapa tahun, ketika ontanya sudah tambah banyak, sapinya tambah banyak, kambingnya tambah banyak, faja'ani ba'dahi, orang itu datang, kemudian mengatakan, saya berapa tahun yang lalu belum digaji. Mana gaji saya? Kau masih ingat kan? Dulu saya belum digaji kerja di sini. Sekarang saya minta gajinya. Maka orang ini mengatakan, kullu ma taro min ajri. Kamu lihat itu yang di lapangan? Oh ya, lihat. Sapi, onta, dan kambing yang banyak. Itu semuanya gaji kamu. Luar biasa. Padahal kalau seandainya dikasih kambing satu aja udah senang ya. Ini semuanya itu yang kau lihat, dari kambing, sapi, dan onta, semuanya milik, itu adalah gaji kamu yang dulu saya gunakan untuk modal lagi. Orang ini nggak percaya. Orang ini mengatakan, la tastahzi'u, jangan bercanda kamu, ya bener aja begitu lah. Masa gajinya banyak banget begini. Orang ini mengatakan, la tastahzi'u, saya nggak bercanda, bener, itu semuanya punya, itu gaji kamu, silakan ambil. Maka akhirnya semuanya dibawa, sapinya, kambingnya, ontanya, semuanya dibawa, nggak ada di sisa itu, dihabisin semuanya, dibawa semuanya. Fasaqahu falam yatruk minhu syai'an, tidak ditinggalkan walaupun satu. Kemudian orang ini mengatakan, ya Allah, seandainya aku melakukan itu ikhlas karena Engkau ya Allah, maka selamatkanlah aku agar kami bisa keluar dari gua yang telah tertutup oleh batu yang besar. Maka setelah itu batu ini yang menutup jalan ke gua pun bergeser, dan akhirnya mereka bisa keluar semuanya bisa keluar. Fakharaju yamshun, kemudian mereka pun keluar jalan kaki. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itu hadisnya jauh. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, termasuk ini hadis yang paling panjang termasuk hadis yang paling panjang di kitab Riyadhus Shalihin ini, karena cerita. Faedah yang pertama adalah kisah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi memberikan hikmah dan pelajaran. Kisah-kisah yang di dalam Al-Quran dan yang ada di sunnah Nabi, dalam hadis-hadis Nabi, itu penuh dengan hikmah dan pelajaran. Orang umumnya itu senang dengan cerita. Umumnya orang itu senang dengan cerita, mau itu tua, mau itu muda, laki-laki atau perempuan, dewasa, apalagi anak-anak, itu senang. Makanya Al-Quran pun di dalamnya sepertiganya itu kisah. Tetapi bukan hanya sekedar kisah, di dalamnya itu penuh dengan hikmah agar orang-orang yang datang setelahnya itu mendapatkan ilmu dan pelajaran. Bukan sekedar cerita yang gak jelas, cerita yang ada pelajarannya. Si Kancil Nyolok Timun misalnya gitu kan. Jadi pertama yaitu kisah yang disebutkan dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi atau hadis Nabi itu penuh dengan pelajaran dan hikmah. Makanya kita lihat banyak dalam Al-Quran itu bisa, mau ayat yang panjang mau yang pendek banyak bisa. Ada kisah Ashabul Fil,
macam-macam. Kemudian pelajaran yang kedua, istihbabu du'a indal qarbi. Dianjurkan untuk meminta berdoa kepada Allah dalam keadaan sulit. Dianjurkan kita banyak berdoa meminta kepada Allah dalam keadaan sulit. Ya, dalam berdoa itu walaupun nggak harus ketika dalam keadaan sulit ya, tetapi ketika senang, ketika susah, dia ingat. Kenapa? Karena seringkali orang itu baru ingat kepada Allah minta kalau lagi susah. Umumnya kalau lagi senang malah lupa. Kalau lagi susah, lagi kena ujian, lagi kena musibah baru ingat. Makanya katanya Imam Ahmad, beliau mengatakan waktu yang paling menyenangkan, membahagiakanku, kata Imam Ahmad, ya beliau mengatakan demikian. Waktu yang paling membahagiakanku adalah waktu di mana saya nggak punya apa-apa. Aneh nggak ya Pak? Waktu yang paling membahagiakanku itu, dan waktu yang paling menyenangkanku adalah di mana aku nggak punya apa-apa dan lagi dalam keadaan berat, paling menyenangkan. Kalau kita mungkin kebalik ya, waktu yang paling menyedihkan ketika punya. Ya itu kalau kita. Waktu yang paling menyedihkan ketika melewati hari-hari gak punya apa-apa. Ini kalau kita menyedihkan. Tapi kenapa waktu tersebut ketika berat, susah, waktu itu yang paling menyenangkan? Beliau mengatakan karena ketika itu saya ingat kepada Allah dan saya segera banyak berdoa dan meminta pertolongan. Kenapa? Karena seringkali orang kalau lagi senang lupa, giliran lagi susah, wah langsung doanya. Tapi kalau lagi senang lupa. Nah, dan kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang berdoa meminta kepada Allah itu nggak ada ruginya. Ada ruginya? Nggak ada ruginya. Kenapa? Yang pertama, doa itu adalah ibadah, sehingga yang namanya ibadah itu nggak ada ruginya. Rasul mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka doa yang sudah dikabulkan, belum dikabulkan, itu adalah apa? Kebaikan walaupun belum dikabulkan. Jadi jangan malas saya berdoa. Kenapa Mas? Saya sudah berdoa nih 3,5 bulan sampai sekarang belum dikabulkan. Malas saya. Ini ngambek namanya, nggak sabar. Kenapa? Karena ibadah tidak ada yang sia-sia. Kalau seandainya di dunia ini doanya belum dikabulkan, Allah ganti nanti di akhirat. Kenapa? Karena doa itu ibadah, tidak ada ruginya, walaupun belum dikabulkan. Doa adalah ibadah. Beda kalau orang jualan, ya bisa rugi, bisa untung. Orang bisnis bisa rugi, bisa untung. Tapi kalau doa nggak ada ruginya, tidak ada ruginya walaupun belum dikabulkan. Dan kenapa di sini diambil pelajaran, kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah? Karena Allah berjanji akan mengabulkan. Allah berjanji mengabulkan doa-doa kita. Makanya Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku akan mengabulkan doa-doa kalian apabila hambaku bertanya tentangku, katakan aku dekat, tenang, dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an.
dan aku pasti akan mengabulkan doa-doa kalian. Allah berjanji, dan janji Allah itu nggak mungkin Allah bisa menepati. Berbeda kalau janjinya manusia, betul. Kalau manusia yang berjanji seringkali apa? Mengingkari. Ya. Nanti kalau saya kepilih, ini jalan saya aspal, misalnya. Bukan saya aspal lagi, saya cor sekalian. Sudah kepilih lupa. Itulah manusia janji-janji doang. Nanti kalau saya terpilih, tenang, rakyat lancar semuanya, atau lancar apa? Ya, sudah kepilih mentah kemana? Itulah manusia, cuma janji yang gak jelas. Beda, Allah itu pasti mengabulkan. Seandainya belum dikabulkan, Allah lebih tahu. Pertama apa? Allah lebih tahu. Lebih tahu apa? Doa-doa yang kita minta. Belum tentu doa yang kita minta itu baik buat kita. Allah lebih tahu. Pengennya kaya terus, ternyata miskin terus. Allah lebih tahu. Barangkali ini apa? Kalau dikasih kaya, lupa nggak mau ngaji lagi, lupa nggak mau sholat. Ada orang begitu, sehingga Allah lebih tahu, lebih sayang. Allah sayang, jangan. Nah, kamu lebih tahu. Jadi jangan suudzon. Jangan apa? Suudzon kepada Allah. Allah berjanji, dan seandainya doa kita belum dikabulkan, yang keduanya karena memang ada penghalang. Apa penghalang doa kita tidak dikabulkan? Di antaranya karena mendapatkan penghasilan dari cara yang haram. Dari cara yang haram itu sehingga doa kita belum dikabulkan. Gara-garanya apa? Gara-garanya kita kerja ataupun kita mendapatkan penghasilan dari yang haram. Rasul mengatakan dalam hadisnya, "Tsumma dzakara rajula yutilu safar asy'atha akbar." Rasul menyebutkan ada orang yang lagi dalam keadaan safar jauh, kemudian bajunya sudah lusuh, rambutnya sudah cakar-cakar, kemudian yang yadaihi ila sama, dia tangannya mengangkat ke langit, ya Allah. Harusnya orang begini dikabulkan. Lagi kesusahan, berat, dalam keadaan safar. Tetapi apa kata Rasul? Wa mat'amul haram, makanannya dia hasilkan dari penghasilan yang haram. Wa mashrabuhul haram, minumannya dia beli dari penghasilan yang haram. Wa malbasuhul haram, dan pakaian yang dia kenakan dia beli dari penghasilan yang haram. Wa hudiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan apa? Dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana doanya akan dikabulkan? Jadi Allah ketika berjanji nggak mungkin mengingkari. Seandainya itu belum dikabul, itu ada penghalang. Atau penghalang yang ketiga, kita belum maksimal, kita belum serius di dalam apa? Melaksanakan perintahnya, di dalam menjauhi larangannya. Karena ketika Allah sebutkan ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li, ayat setelahnya kan itu. Falyastajibu li wal yu'minu bi, penuhi dulu panggilanku. Falyastajibu li, penuhi dulu panggilanku. Amalkan dulu perintahku, jauhi dulu laranganku. Jadi mungkin kita belum apa? Belum maksimal, belum semangat dalam menjalankan perintah ataupun menjauhi larangan, sehingga doanya sampai hari belum dikabulkan. Tapi tetap jangan putus asa. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Nah, faedahnya berapa? Berapa tadi? 2 ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah keutamaan birrul walidain, keutamaan dari berbakti kepada orang tua.
keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi barangkali dia dengan susah hidupnya, banyak masalah, usaha bangkrut, ya, di rumah ribut, hidupnya kayaknya nggak adem. Mungkin karena diantaranya kurang berbakti juga bisa. Kenapa? Berbakti ini akan memudahkan urusan, akan menjadikan kebaikan hidupnya. Apalagi kedua orang tua, ya, jangan sampai walaupun dengan sudah jadi orang kaya, sudah jadi bos, sudah jadi atasan, punya kawan banyak, orang tua tetap untuk dimuliakan. Jangan karena mentang-mentang di luar jadi jenderal, pulang ke rumah orang tuanya suruh hormat juga. Atau mungkin orang tua cuma lulusan SD, dengan sudah lulusannya SSS, apa SS? Sudah lulusannya sarjana ini sarjana itu, tetap orang tua untuk kita muliakan. Dan ada orang yang malu, seperti ceritain teman. Jadi ada yang wisuda mahasiswa, orang tuanya datang dari kampung, bapak sama ibunya. Ya, karena malu sama teman-temannya, Pak, Bu, jangan nggak usah masuk, jangan tunggu di tempat parkir loh, Pak. Udah di situ aja. Ya, ternyata malu. Ya, malu katanya punya Pak orang tua begitu. Teman-temannya itu siapa? Oh, itu yang bapak itu, yang tukang kebun saya, yang perempuan itu pembantu saya. Coba dengan gimana rasanya kalau dengan sebagai orang tua digituin. Ya. Maka orang tua Pak memiliki peranan kedudukan yang sangat besar. Apalagi orang tua sudah tua, sudah tua lagi, lebih lagi itu. Kadang harus kita sabar, sudah makan ngomongnya belum, rewel, begitu. Lebih lagi sabar. Sampai Rasul mengatakan roki ma'anfun, celakkan orang. Man adraka walidayhi wa lam yudkhil jannata. Orang yang hidup seorang anak yang hidup mendapati kedua orang tuanya tapi tidak mengantarkan dia ke surga, celaka. Atau salah satunya rugi. Kenapa? Karena ada jalan surga lewat orang tua. Jangan minder terus berbakti. Kita lihat di pelajaran tadi, memuliakan orang tua. Jangan sampai orang tua itu dibuat sakit hati sama kita. Muliakan orang tua. Disebutkan kisah seorang alim yang bernama Imam Haywa. Beliau memiliki kajian ilmu yang dihadiri ribuan orang. Dan rumahnya di sebelah masjid, tinggal ibunya, dan ibunya ini agak sedikit kurang inilah begitu, kurang sehat dikit begitu. Suatu ketika lagi mengajar seperti ini, didatangi ribuan orang, bertani akbar begitulah. Kalau kita kan tak perlu sopir nih, ternyata ibunya nongol dari jendela, dipanggil, "Hai Pak, pulang, kasih makan ayam tuh." Coba lagi pengajian begini, ribuan orang datang, disuruh pulang kasih makan ayam. Itu kira-kira kalau jenengan ini ngajar di mana? Lagi pengajian masih makan ayam, nanti begitu. Mungkin kalau kita kan begitu ya. Beliau enggak, ditutup bukunya. Labbaik ya Umi. Aku penuhi panggilanmu ya. Keluar, ditutup bukunya, ditinggalin jawabnya yang dibuat itu, digandeng ibunya sampai rumah, kemudian kasih makan ayam, selesai, izin lagi, saya lanjut lagi gitu, lanjut sampai duduk ada jamaah yang nanya, mungkin Ustaz, masa jenengan ini lagi pengajian yang hadir ribuan orang datang dari jauh-jauh, ditinggalkan cuma ngasih makan ayam? Maka beliau
berbakti untuk orang tua saya itu wajib ain buat saya. Adapun saya mengajarkan ilmu kepada kalian tidak wajib ain buat saya. Seandainya saya nggak ngajar, kalian bisa cari guru yang lain. Tapi saya untuk ilmu saya nggak bisa tergantikan. Tetapi kalian belajar bisa tergantikan dengan yang lain. Luar biasa. Kadang-kadang kita mengapa ya gayanya sok sibuk, ya, gayanya banyak kerjaan, maka berusaha untuk berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua, apalagi yang mungkin dulu pernah sakit hati, yang pernah disakiti, ya, segeralah minta maaf jemaah. Ya, ada dulu di bateria. Nah, ada dulu. Kita lanjutkan jemaah. Faidah yang keempat dari hadis kisah dari Rasul SAW tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua. Kemudian faidah yang kelima adalah rasa takut akan memunculkan rasa takut kepada Allah yang memunculkan apa? Memunculkan ibadah. Rasa takut kepada Allah yang memunculkan ibadah. Dari mana kita mengambil? Orang yang tadi mau berzina, kemudian perempuannya mengatakan ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takutlah engkau kepada Allah. Maka langsung ketika itu dia pun takut dosa, takut balasan yang berat. Kemudian dia pun langsung meninggalkan, bahkan dia memberikan hartanya, dan tanpa dia dia minta syarat apapun. Nah, dalam diri seseorang pun demikian. Seringkali kita itu di dalam beribadah itu kurang semangat, sehingga perlunya kita menumbuhkan rasa takut dan juga harapan. Rasa takut dan harapan. Ya, kita kalau ditanya siapa yang menciptakan kita, sepakat kita jawabnya benar semuanya, Allah yang menciptakan. Pertanyaan yang kedua, untuk apa kita diciptakan? Untuk ibadah, betul? Sudahkah kita semangat ibadahnya? Sudah belum jawab? Kok diam ini? Mau ngomong sudah ya takut teriak gitu ya. Kadang-kadang bangun subuh itu berat mata ini, kayak ada yang bandulin di sini 1 kilo gitu. Padahal orang malaikat ringan nggak? Ringan, tapi kadang mau bangun malam berat. Padahal tahu diciptakan untuk ibadah, tapi seringkali malas. Ya. Kemudian kalau berjalan ke masjid berat, kayaknya malas banget. Padahal kalau lari-lari ya kuat, kalau goes juga kuat, ya kilometer kuat. Baca Quran malas benar. Tapi kalau baca WA bisa dikit-dikit baca WA, dikit-dikit buka HP. Ya, bayangkan kalau seandainya dengan baca Quran seperti dengan buka WA, banyak pahalanya nggak? Tapi bisa kita lihat malas. Ya bukan dengan doang, siapa yang ngomong gitu? Ngomong juga. Ketika Allah perintahkan bersedekah, kadang-kadang berat. Walaupun sedekah ya paling, makanya ya biasanya dominan itu yang di kotak amal yang gambar itu? Gambar yang pegang pedang gitu, kalau kayak 2000 yang dominan. Itu kan menunjukkan berarti kurang semangat ibadahnya. Sekali masukin yang 100.000 yang merah, ngantuk, lagi ngantuk. Ternyata bangun-bangun loh, tadi masukin sama astagfirullah. Selesai buat pengajian, Pak, tadi saya masukin itu bukan yang itu. Kalau kembalikan 98 dia Pak. Ini menunjukkan kita kurang semangat. Ini perlunya kita
perlunya dikasih apa? Rasa takut dan harapan. Rasa takut agar kita semangat beribadah, rasa takut agar kita berbuat apa? Ya, berusaha untuk menjauhi maksiat, dan harapan agar kita semangat ibadahnya. Ya, misalnya di negara itu sekolah SD misalnya, nilainya apa? Nilainya jelek, biasanya ranking 2, ranking 1, ranking 3, ini tahu-tahu ranking 2 dari apa? Dari yang belakang. Orang tua marah. Kamu ini gimana? Ya, sekolah yang biasanya bagus nilainya, ranking mana nih sekarang? Paling apa? Paling ya, ranking paling bawah nih, gak bener. Sudah, kalau kamu nilainya begini terus, orang tua begitu begini kan? Besok nggak dikasih uang jajan. Nggak cuma itu, nggak dibelikan apa-apa, nggak dibelikan baju, nggak dibelikan apa, sepeda, ya. Kemudian apa, ya, nggak dikasih uang jajan dan seterusnya. Mungkin kita pun rasa takutnya muncul, waduh, ini sudah ada ancaman dari orang tua nih. Maka orang yang paham maka serius belajarnya. Itu maknanya rasa takut yang ditumbuhkan kepada seorang mukmin untuk apa? Untuk lebih apa? Dia berusaha menjauhkan diri dari maksiat. Sebagaimana hadis tadi. Nah, kemudian selanjutnya faedah yang lain adalah ya, menunaikan amanah. Menunaikan amanah dari mana? Orang yang tadi gaji yang belum diberikan kepada yang berhak. Menunaikan amanah. Menunaikan amanah itu tidak gampang. Menunaikan amanah itu tidak mudah. Sampai Rasul mengatakan apa? Ya, orang yang mudah mengingkari janji, Rasul sampai mengatakan alamatul munafik salah satu. Ciri orang munafik itu 3 di antaranya apa? Idza tumina khana, dia apa? Dia berkhianat, dikasih amanah berkhianat. Gak mudah ya. Sehingga ketika kita tidak diberikan amanah yang berat, bersyukur. Barangkali kalau dikasih amanah belum tentu amanah. Dikasih jabatan belum tentu amanah ya. Banyak ketika disumpah banyak Al-Quran, saya bersumpah di atas Al-Quran, setelah saya jabat gak korupsi. Kapan Pak? Sekarang? Besok nggak tahu. Nah, kita nggak tahu betul. Ya, ternyata setelahnya, ya, sehingga Pak, ya, amanah ini tidak mudah. Sehingga Allah memudahkan orang yang apa? Orang yang berbuat amanah. Kemudian yang terakhir, mengikhlaskan di dalam perbuatan baik dan di dalam beramal. Mengikhlaskan niat di dalam berbuat baik dan di dalam beramal. Lihat doanya orang-orang tadi, 3 orang tadi, apa doanya? Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, seandainya perbuatan saya itu ikhlas karena Engkau ya Allah, maka selamatkan aku ya. Selamatkanlah aku dari apa? Kesulitan ini. Kemudian Allah selamatkan, berarti amalnya ikhlas ya. Amalnya apa? Ikhlas. Sehingga Allah pun menyelamatkan dari kesulitannya. Maka sebaliknya orang yang beribadah, orang yang berbuat baik tetapi tidak ikhlas, maka apa? Ya, apalagi kalau ada maunya, dia orang susah, orang tak tahu apa-apa, malah dipersusah ya, malah ditipu. Orang tak tahu membayar ini kemana-kemana, malah ditipu ya, bukan dibantu malah ditipu. Maka ketahui orang-orang seperti itu akan hidup dengan apa? Hidup dengan penuh kegelisahan dan kesulitan. Kenapa? Karena kuncinya seorang yang mengikhlaskan di dalam ibadah, di dalam kebaikan, Allah yang akan membalas. Begitu juga orang yang berbuat kebaikan tetapi niatnya bukan karena Allah, maka itu pun akan mendatangkan keburukan. Nah, ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an.
yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang hadis yang ke-12 ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang, masuk bab baru. Kalau kemarin bab tentang niat ya, di pertemuan yang akan datang masuk tentang bab ya bertaubat. Bab tentang apa? Bertaubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya di dalam tolak ilmi, dan semoga Allah menambah iman kepada kita dan amal saleh, dan juga semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi